Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Ibu Haja Marisa Ica di Masjid At-Taqwa 4 beserta sahabatnya. Bu Fitri Sefira, ya, kami silakan, dipersilakan untuk masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sahibul santunan Ibu Haja Marisa sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan dari beliau selaku sahibul santunan kepada Ibu Haja Marisa Ica. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur Allah yang Esa yang luar biasa bisa mempertemukan kita kembali di sini. Tahun lalu ketemu di sini, sekarang ketemu lagi di sini. Mudah-mudahan tahun depan bisa ketemu lagi di sini. Sebelumnya juga terima kasih ibu-ibu yang senantiasa selalu mendoakan. Hari ini aku datang bersama Kak Fitri Salteru yang udah seperti kakakku sendiri, Masya Allah, tabarakallah. Minta didoakan juga supaya sehat selalu, hidupnya penuh keberkahan, dijauhkan dari orang-orang zalim, musibah, penyakit, mara bahaya dan keluarganya. Dan juga aku karena ini waktunya mepet, jadi poin-poinnya aja. Minta didoakan untuk sahabat saya. Steffi mana? Oh ya, almarhumah Fatia Halimah Insyirah atau Steffi Agnesia binti Budianto. Minta didoakan semoga dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diterima semua segala amal ibadahnya selama hidup di dunia. Dan hari ini sahabat saya genap 1 tahun meninggalkan kita semua. Minta dikirim Al-Fatihah mungkin sama ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khususun wa ila hadrati Fatia Halimah Insyirah Steffi Agnesia binti Budianto. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terus khusus sedekah hari ini untuk ayah saya tercinta juga Bapak Wirasti binti Bermawi Nabi yang saat ini alhamdulillah udah sehat. Cuma minta didoakan sepanjang pokoknya segala kebaikan Allah berikan ridho buat kita semua. Dan yang paling penting Allah panggil atau matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian itu aja, dan doa untuk mamah juga, mungkin Ibu Ernisia Rahayu minta doakan panjang umurnya, sehat selalu, penuh keberkahan, penuh kedamaian, ketentraman, panjang umur. Dan harap tenang terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup dengan sama-sama. Tentunya setelah penyerahan simbolis, tetap duduk di tempat ya ibu-ibu ya, agar tertib, lancar. Insya Allah semua peserta sudah mendapatkan kupon, insya Allah aman. Ya. Ya. Baik. Tertib dan atur ya, ibu semua yang sudah mendapatkan silakan untuk keluar.
jalan Bang, buka jalan. Tadi lupa saya sampaikan untuk seluruh panitia, terima kasih banyak. Semoga kita semua dapat berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya sekali lagi saya terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan pengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sini mau kena. Yuk, oke. Yuk. Fitri mungkin boleh diceritakan ini di bulan suci Ramadan, kegiatan yang dilakukan ini bisa dibilang Ramadan terbaik versi kalian nggak sih? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini aku Kak Fitri mau mengisi Ramadan ini dengan segala kebaikan, karena kami merasa Allah udah baik banget sama kita ya, udah banyak banget keberkahan yang Allah kasih. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang kufur, yang tidak bersyukur. Makanya aku sama Kak Fitri terus kayak apa yang bisa membuat Allah tuh udah kita dikasih keberkahan nih banyak nih di bulan ini gitu ya. Terima kasih bulan ini ya, banyak keberkahan ya. Alhamdulillah. Ya tiba-tiba hari ini Kak, ayo kita ke masjid gitu ya. Udah aku dari kantor langsung ke sini. Gak tiba-tiba, ini Kak Fitri juga banyak berkontribusi. Dia selalu mengingatkan kebaikan. Tapi ini mungkin kegiatan yang pertama kali apa memang sering kalian berdua lakukan rutin sih Kak? Kalau di bulan Ramadan ini kemarin kita udah turun langsung untuk bantu korban banjir. Kak Fitri udah sampai masuk ke dalam rumah korban banjir. Bahkan banyak sampah-sampah juga kan, tapi ya alhamdulillah mengingatkan kita ya akan segala, maksudnya kita ternyata banyak banget dikasih kelebihan sama Allah, dan ternyata banyak banget orang yang sangat membutuhkan kita gitu loh. Jadi menyadarkan kita, dan Masya Allah juga kan hari ini juga hari terakhir 10 ya Ramadan, jadi pengen diisi dengan segala kebaikan dan rasa syukur yang sehingga Allah tidak menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang kufur. Tapi awalnya gimana sih Kak Fitri mungkin dan Kak Ica? Awal mula kalian tuh kayak pengen berbagi tuh ada triggernya nggak sih? Mungkin tergeraknya mungkin awalnya karena apa gitu Kak? Atau seperti apa sampai akhirnya kayak nanti kalau misalnya gue punya rezeki lebih gue pengen berbagi, awalnya seperti apa sih? Kalau aku sih sering teleponan setiap hari sama Kak Fitri, cuma kayak Kak, ayo Kak, kita apa yang bisa kita lakuin gitu. Jadi Kak, Allah tuh baik banget sih sama kita gitu. Karena Allah lagi baik banget sama kita, Allah lagi baik banget sama kita. Kita jangan sampai syukur ya Kak, kita ngapain yuk, kita bagi-bagi yuk, kita ini yuk. Dan alhamdulillah ya kita saling mengingatkan. Aku rasa juga kan semua manusia pasti pernah di titik yang susah, sedih gitu. Pasti lah selalu punya keinginan kalau nanti bisa melewati masa susahnya akan berbagi pasti. Aku sama ibu juga pasti pernah melewati.
Tapi dari Kak Fitri sama Kak Ica sendiri bisa dibilang bulan ini amat sangat penuh berkah untuk kalian untuk Kak Fitri juga gitu kan. Di bulan ini buat lebih kebaikan dari kalian gitu. Kalian sendiri seperti apa sih gitu cara bersyukurnya gitu selain berbagi semua. Cara bersyukurnya nomor satu yang pastinya untuk Allah langsung, yaitu salatnya kita. Tapi sebenarnya salatnya kita kan buat diri kita sendiri. Apa sih yang bisa membuat Allah tuh bahagia, yaitu melihat senyum orang yang bahagia seperti tadi. Kalau dari Kak Fitri sendiri mungkin seperti apa Kak? Iya, sama seperti yang kita bilang, banyak keindahan di bulan Ramadan ini yang kami berdua terima dari Allah Subhanahu wa Taala. Kak Ica, mungkin ini juga di momen keberkahan ini kemarin juga bertepatan dengan ulang tahun Kak Ica. Gimana nih Kak Ica, mungkin bisa dibilang dirayakannya dengan berbagi santunan hari ini dengan para masyarakat juga? Mungkin ulang tahun juga, cuma kalau memang bulan Ramadan ya aku sih memang sudah membiasakan diri dan juga mengajarkan anak aku untuk saling berbagi, apalagi ada sebagian hak mereka dari apa yang Allah kasih mungkin melalui kita gitu. Kalau Ramadan terbaik versi kalian mungkin apa sih Kak? Ramadan terbaik Versi Kak. ya bulan Ramadan diisi dengan semua kebaikan, banyakin kita juga, Kak Fitri juga saling mengingatkan kayak kemarin kita buka puasa bersama, terus waktunya udah sempit banget, terus udah sholat maghrib belum Kak, udah tinggal 5 menit lagi, masih bisa, ayo gitu. Jadi kayak ini bulan Ramadan jadi sia-siain loh. Ya alhamdulillah kita saling ingat. Ramadan terbaik versi Kak. Ramadan terbaik versi aku yang tentunya bisa menahan segala rasa ya, rasa amarah, rasa suka. Udah kalau marah secukupnya, suka juga senang juga Berarti bisa dibilang melatih dari emosi juga ya Kak? dia bukan Lihat persahabatan kalian berdua ini saling support, Kak Ica selalu Positif vibes gitu. vibe banget kalian berdua tuh seperti apa sih? Tipe persahabatan kalian tuh seperti apa sih gitu? mungkin karena kita mempunyai kesamaan cerita ya dari pertemanan, dari apa ya kan klop aja gitu sama ya gitu. Tanggal lahirnya juga nggak beda-beda jauh, jadi kayak sebenarnya tuh aku selalu bilang, Kak, aku tuh melihat kalau misalkan aku ada, pasti ya kita kan dalam pertemanan gak mungkin lurus-lurus aja ya, pasti ada kayak perbedaan, ya sometimes kita agak perbedaan pendapat, tapi kadang-kadang aku suka berkaca, oh ya Kak Fitri ini kayak aku suku pendek ya. Apa yang batin yang bulan puasa Tapi akhirnya aku kayak ya udah nggak apa-apa, lu juga kayak gitu kan gitu, jadi ya udah nanti begitu aku tiba-tiba juga kayak begitu ya Kak Fitri juga mungkin ngerti nggak? ngerti karena nggak ada tuh manusia yang kita cocok nih, nggak ada manusia yang cocok, itu yang ada itu manusia saling mengerti dan memahami satu sama lain. Yang penting kita tahu bahwa nih orang hatinya nggak jahat, walaupun memang caranya memang kan orang mengapresiasikannya macam-macam, ada yang caranya terlihat tidak baik, justru yang aku melihatnya ya dalam segala pertemanan justru yang manis, yang baik, ternyata di belakang kita dijahatin itu yang lebih berbahaya ya. Kalau Kak Fitri kan marah dia langsung maki-maki aku dia. Selalu ya. Iya dia juga. Ya Nggak bisa Mbak, menurut aku ya itu lah dia gitu loh, nggak dipalsu-palsuin gitu. Apa adanya gitu Berarti ya Kak? tipe yang kalau nggak suka langsung di depan nih, nggak usah belakang deh. Ya hidup udah terlalu banyak drama ya, jadi kalau sama orang-orang dekat no drama lah ya. Kalau nggak suka ya udah ngomong. Saya juga kalau marah boleh. Aku tuh seneng loh kalau dimarahin. Kan itu teguran ya, teguran buat aku juga. Oh ternyata gue ini salah loh. Justru kalau yang oke-oke aja itu aku malah bingung. Kan nggak mungkin aku benar terus kan. Nggak mungkin. Kalau ada teman-teman yang berani marah, berani komplain itu aku suka. Tapi jangan di belakangnya. Berapa lama sih sahabatan? Kalau kenal mah udah lama ya, cuman mungkin memang 1-2 tahun terakhir ini kita lebih dekat aja. Ica lebih banyak ngajarin mana yang aku nggak tahu. Sama-sama ngajarin. Khususnya kayak gini nih, aku kan orangnya paling ya udahlah kalau mau ngasih ya udah kasih aja gitu. Nggak mau repot gitu. Nggak mau repot gitu. Nah kalau ini tuh ternyata nggak semuanya itu bisa kita gituin kan, kayak lebih touch gitu sama orang-orang yang kita kasih itu Langsung lebih didoainnya tuh enak dan kita lebih berasa gitu. Kak, di juluki duta persahabatan kalian gimana tuh kayak sahabatnya, circle-nya ada ya, temannya banyak banget. Ya alhamdulillah kalau ada yang, karena kita berdua prinsipnya nggak suka orang
kebenaran ya, nggak suka keributan. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang menurut kita harus kita luruskan, kita kayak nggak takut juga untuk kayak dihujat, nggak apa-apa lah, bully lah sayang, sehingga akhirnya nanti mungkin kalian sadar dengan apa yang saya sampaikan itu yang memang suatu kebenaran, yang memang kita ini sebenarnya kalau udah mengucapkan sesuatu atau bertindak itu pasti udah sesuatu yang kita udah tahan lama banget. Jadi udah kita pikirkan. Ya bener, gak mungkin kayak kita tiba-tiba marah dengan seseorang. Tapi gimana, bangga nggak sih jadi duta persahabatan mungkin? Aku baru dengar malah ini. Iya. Iya. Persahabatan. Tapi Kak Ica gimana cara menangani Kak Fitri yang lagi marah? Kak Fitri gimana cara menangani Kak Ica yang lagi marah? Satu sama lainnya mungkin. Karena kalian sendiri kita bilang tanggal akhirnya juga nggak beda jauh kan. Kalau aku nih, aku jujur ya, kalau misalnya aku tuh lagi, aku nggak sesuai nih dengan yang aku pikirin nih, tapi aku salah ya. Even aku dia yang salah, aku tuh kan suka orangnya meledak-ledak. Ya udah dia ini orangnya diam gitu. Segala dia minta maaf. Tapi aku tuh pikir, aku loh yang salah loh gitu. Aku telepon Ica, maafin aku ya. Gitu. Aku tuh Kayak aku udahlah, aku tadi udah nangis juga, ya udahlah gitu. ya itulah maksudnya, aku tuh orang yang nggak pernah malu dan takut untuk minta maaf kalau aku salah. Kalau Kak Ica gimana Ica? Kalau dari Kak Ica sendiri? Pokoknya sama, pokoknya ini semuanya sama. Kalau misalkan ada yang gak disuka pasti kita samain. Terus habis itu pastinya kita tersinggungan kan sama orang yang tersinggungan. Tapi setelah disadari nanti pasti kita minta maaf. Ini tadi aku ngomong kayak gini ya karena tersinggung. Pernah nggak sih marah sampai lama banget? Nggak pernah. Atau diam-diaman gitu Kak? Nggak pernah. Paling lama 6 jam. Jadi nggak sampai kemarin. Nggak pernah. Tapi ya kalau orang itu memang apa namanya berteman bersahabat itu dengan hati, pasti kan setelah marah itu dicerna baik ya. Oh ternyata aku lah yang salah loh. Ya kalau udah sadar gitu langsung bersahabat dengan aku. Kak, mungkin dari persahabatan kalian berdua ada nggak sih keinginan yang dicapai nih, goals yang dicapai dari kalian berdua gitu? Goals sih nggak ada, cuma harapan kita bisa terus selalu jaga pertemanan kita, jauhkan dari fitnah, karena kan kehidupan memang makin kesini Allah juga udah ada di Quran juga, fitnah akan semakin banyak gitu. Semoga ya harapannya semoga Allah jaga kita juga dari segala apa yang akhirnya membuat kita jadi kurang baik atau punya netting di dalam diri gitu. Pokoknya pada saat kalau ada netting di dalam diri sih aku langsung luruskan bahwa pikirin yang baik-baik gitu loh. Ini orang lihat deh di dalam story-nya gitu loh, kayak bisa gitu ya, nggak ada bayaran apapun tapi bisa nolong orang. Kok bisa ya, saya nggak terima apapun tapi dituduh sama orang gitu. Kayak aku juga melihatnya hampir sama gitu loh, jadi kayak aku lihat ya udah, tapi itu adalah kayak aku. Oke.